Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini Selasa pagi, ini tanggal 9 Juni 2026. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena cintanya Yesus amat besar dalam kehidupan kita. Kita sadar tanpa Yesus, kalau kita tidak disayang sama Tuhan, tidak bisa hidup sampai saat ini. Sungguh kehidupan manusia sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kenapa manusia tidak tahu diri, tidak berterima kasih kepada Tuhan? Malah banyak manusia yang bandel, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau menyembah kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu bersama saya sampai detik ini tetap kita setia sama Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kita mau serahkan sepanjang hari hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 203. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, kuserahkan di dalam tangan Tuhan. Aku berserah hanya kepada Yesus, pengharapanku. Mataku tertuju hanya kepada Yesus yang membawa imanku kepada kesempurnaan sampai suatu hari kelak kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada pagi ini kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 15 sampai 28. Besok kita baca Amsal Sulaiman pasal 13 terus. Tiap hari kita diisi dengan firman Tuhan. Berurutan kita baca Alkitab supaya suatu hari jalan kita melangkah menuju ke surga. Karena di sana dikatakan di jalan kebenaran terhadap hidup, sumber kebenaran hanya datang dari Tuhan Yesus. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup hanya untuk Engkau Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Tubuh jiwaku, amin, haleluya. Roh segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan hanya pada Tuhan Yesus, sambut hambamu, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kakimu, amin, haleluya. Dunia tidak bisa tolong, hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan firman Tuhan, serahkanlah segala khawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, hidupku adalah milikmu, amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus, agar aku berjalan di dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Roh, tubuh dan jiwaku, amin, haleluya. Ku serahkan
Hanya pada Tuhan Yesus Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Selasa pagi ini 9 Juni 2020. Mari Bapak Ibu, kita memberserah total kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Yesus yang pegang kendali. Tuhan yang punya segala-galanya, termasuk hidup kita, semuanya milik Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 juga dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan berfirman Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, karena Dia penolong kita yang sempurna. Sangat terbukti pertolongan Tuhan kalau kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Maka pentingnya kita selalu ada kebenaran Tuhan. Kalau di kebenaran Tuhan, kita melangkah di jalan kebenaran Tuhan. Kita imani kuasa firman, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Kita serahkan sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Percaya melangkah bersama Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman. Selalu saya katakan, come back to the Holy Bible. Come back to the Holy Father. Ya, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Mari kita baca Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 15 sampai 28. Senang sekali kita baca Alkitab ini supaya makin hari kita makin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Mari kita menjadi orang yang berhikmat, ya, orang yang bijak. Karena orang bodoh itu selalu anggapannya dirinya paling benar, ya. Dia egois. Orang bodoh itu egois. Orang egois itu orang bodoh berarti, karena dia tidak menghargai orang lain. Ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapan lurus dalam anggapan sendiri, lalu pikirnya dia paling benar. Ya, padahal itu dia salah langkah. Amsal Sulaiman 16:5, banyak jalan disangka orang lurus, kelihatannya lurus, padahal menuju maut. Tapi kalau kita orang yang berhikmat, orang berbijaksana, adalah orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mari kita mau menjadi anak yang berhikmat, anak yang bijak, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya segitu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Mari, ya, orang yang sakit hati itu dikatakan bodoh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Jadi orang sakit hati, maka kita tidak boleh punya sakit hati, ya. Kita dikan orang bodoh nanti kalau sakit hati, tapi jadi orang bijak, ya.
Abaikan kalau ada orang jahatin kita, udahlah. Nggak usah dihitung, nggak usah bawa di dalam doa. Ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tapi akal saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang berdusta menyatakan selalu tipu daya. Tapi bagi kita yang ada kebenaran, atau bicara keadilan, bicara kebenaran. Ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Mari kita menjadi orang bijak, ya, sehingga hidup kita menjadi berkat. Karena orang bijak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang bijak selalu mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 7, orang bijak adalah orang membangun rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang merencanakan kejahatan, tapi orang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang benar tidak akan ditimpa karena apa? Pembelanya Tuhan. Karena kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tuhan berjalan di atas kepala orang benar. Ya, untuk itu mari kita mau isi menjadi orang benar kalau kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenal. Amin. Ya, mari kita menjadi anak Tuhan, tidak boleh berdusta. Ya, stop dusta. Seperti di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 saya katakan, saya mau baca ya. Efesus pasal 4 ayat 25, itu demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Sentral kita Kristus. Kalau kita menjadi orang Kristen, ada Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bohong, ya. Harus kita takut sama Tuhan, ya. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan, ya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi hati orang bebal menyuruhkan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi orang rajin bukan orang malas. Saya sudah bacakan Amsal Sulaiman 6 ayat 6. 6. Ya, sudah ingat ya. Amsal Sulaiman 6 ayat 6 itu bicara orang malas suruh belajar kepada semut. Ya, jadi jangan jadi pemalas, tapi rajin. Seperti saya bangun pagi-pagi, saya kurang tidur tiap hari, saudara. Karena apa? Waktuku lebih banyak untuk selalu bersama Tuhan Yesus. Nomor satu, sehingga kita rajin mencari Tuhan. Rajin, ya. Tidak ada yang lain selain hati kita tertuju kepada Tuhan. Hindari dari kemalasan, tapi jadi orang rajin. Rajin vertikal mencari Tuhan, rajin bekerja. Seperti saya rajin menceritakan firman Tuhan ini, ngelain pekerjaan, dan terus saya selalu mikirkan pekerjaan Tuhan bagaimana supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapat tempat penggembarannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Mari, jangan jadi orang malas, jadi orang rajin, ya, jadi orang benar, bukan orang jahat, orang fasik. Kita mau berada di dalam jalannya Tuhan. Nah, ini penting. Ayat 28 sebagai pegangan buat kita. Tolong digaris bawahi, saudara. Ya, ayat mas kita 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi satu-satunya jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tapi jalan kemurtatan menuju maut, karena jalan murtad di luar Tuhan Yesus. Ya, jalan murtad, jalan yang salah. Ya, di luar kebenaran Tuhan. Kalau di luar kebenaran Tuhan, ya sudah menuju maut, iblis. Tapi makin pentingnya Bapak Ibu selalu baca Alkitab supaya kita makin mengerti, makin dewasa kita. Seperti pisau makin tajam diasah kita oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah larut apa keadaan dunia yang semakin kacau saat ini, saudara. Kalau tidak andalkan Tuhan, mau andalkan siapa? Kita tidak bisa andalkan dunia. Dunia akan lenyap.
Dunia bukan juru selamat kita. Hanya kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Di situ ada keselamatan. Maka firman Tuhan katakan, mari kita mau ada di jalan kebenaran. Akan di dalamnya ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Amin. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa. Dan yang kedua, berpegang kepada firman Allah ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat kehidupan. Amin. Mari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sentral hidup kita hanya Yesus. Karena di dalam Dia ada damai sejahtera, ada kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, kata Yesus, memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.